Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yazidu fi mulkihi hamdun hamidi wa la yanqusuhu juhudul jahidi, la tanfa'uhu ta'atu man adah wa la tadurruhu ma'siyatu man asah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullahu ta'ala fi muhkamati tanzilih wa huwa a'lamu bimuradihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulullahu ta'ala fi ayatin ukhra, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Wa qala nabiyyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan li ayyudhi falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Sadaqallahul azim wa balagan nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami' Al-Abrar yang dirahmati oleh Allah. Ba'da tahmid was salawat, khatib mengingatkan bahwasanya setiap hari Jumat adalah hari raya umat Islam. Ingat, setiap hari Jumat kita duduk berkumpul di satu masjid bukan untuk istirahat siang, bukan untuk tidur duduk sender, bukan untuk main handphone, tapi kita hadir sholat Jumat. Mudah-mudahan sepulang Jumatan nanti bertambahlah rasa takut kita kepada Allah. Dan ingat, setiap hari Jumat ada dua waktu mustajab. Allah bukakan pintu langit seluas-luasnya. Yang pertama ketika khatib duduk di antara dua khutbahnya. Yang kedua selepas sholat asar di hari Jumat. Gunakan dua kesempatan emas tersebut, sisipkan doa, mudah-mudahan wabah pandemi ini segera berakhir dan kebangkitan Islam segera terwujud. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada mukaddimah tadi kami menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Dalam Tanwirul Muqbas tafsir Ibnu Abbas, Al-Kautsar artinya adalah nikmat yang banyak. Allah sudah memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya. Dalam konteks kajian Tazkiyatun Nafs disampaikan bahwasanya berbagai macam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Adnan ni'am, nikmat yang paling rendah adalah harta. A'lan ni'am, nikmat yang paling tinggi adalah kesehatan. Karena percuma saja bila memiliki harta yang berlimpah namun kita hanya terbujur di atas pembaringan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan, "Lau kanatin nikmah fauqal hayah." Seandainya ada nikmat di atas kehidupan, maka nikmat tersebut adalah kesehatan. Sungguh amat sangat penting kesehatan tersebut, sampai-sampai sedikit saja kesehatan kita terganggu, maka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala pun menjadi kurang khusyuk. Afdhalun ni'am, masih dalam konteks kajian Tazkiyatun Nafs. Afdhalun ni'am, sebaik-baiknya nikmat, seafdalnya nikmat adalah memiliki anak-anak yang soleh dan solehah.
Karena percuma saja bila memiliki harta yang melimpah ruah, tapi anak-anaknya tidak soleh dan solehah. Sedangkan a'zamu ni'am, setinggi-tingginya nikmat, paling agungnya nikmat Allah adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, maka Allah firmankan, fasalli li rabbika wanhar. Dirikanlah salat untuk mengingat mengagungkan Tuhanmu. Wanhar, kemudian berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Orang-orang yang menghinamu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat pertama di bulan Zulhijjah. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita ingatkan diri kita pribadi bahwasanya ibadah kurban adalah ibadah yang sangat ditekankan dalam agama Islam. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan li an yudhi." Siapa orang yang punya kemampuan untuk berkurban, falam yudhi, tapi dia enggan berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat tempat salat kami. Karena adanya perintah berkurban sekaligus ancaman Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mampu tapi tidak mau berkurban, maka Imam Abu Hanifah memfatwakan dalam mazhab Hanafi kurban hukumnya wajib bagi yang mampu. Sedangkan dalam mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, kurban hukumnya sunnah muakkad bagi yang mampu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebegitu pentingnya ibadah kurban, karena di dalam ibadah kurban adalah khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa orang yang mampu berkurban. Apa tolak ukur kemampuan seseorang dalam berkurban? Dalam fikih kurban disampaikan, tolak ukur kemampuan orang yang berkurban bukan dilihat dari mewah rumahnya, bukan dilihat dari tingkat jabatannya. Ma fadala ala arba'ati ayyam, mereka yang memiliki kelebihan rezeki selama 4 hari berturut-turut, yakni dari tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Gambarannya agar lebih simpel, seandainya bila kita memiliki uang sebesar 7 juta rupiah, kalau dibelanjakan hewan kurban kambing misalnya sebesar 5 juta rupiah, sisa uang kita hanya tinggal 2 juta. Kalau 2 juta rupiah itu cukup kita berkebutuhan bersama keluarga 4 hari, 2 juta itu cukup, maka kita digolongkan sebagai hamba Allah yang mampu berkurban. Namun bila mana kita hanya memiliki uang sebesar 3 juta rupiah, dibelanjakan hewan kurban kambing sebesar 2.950.000 rupiah, maka sisa tinggal 50.000. Kalau 50.000 itu kita rasa tidak cukup untuk 4 hari kita dan keluarga berkebutuhan, maka kita tidak digolongkan sebagai hamba Allah yang mampu berkurban. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ingat, ibadah kurban dengan ibadah haji sama-sama dilaksanakan di bulan Zulhijjah, namun beda dalam tata cara pelaksanaannya. Ibadah haji wajib bagi yang mampu seumur hidupnya 1 kali. Sedangkan ibadah kurban bagi yang mampu setiap tahunnya 1 kali. Rasul sampaikan, ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah, agar bagi setiap keluarga mengeluarkan 1 hewan kurban setiap tahunnya. Maka jangan pernah ungkit-ungkit kurban kita tahun kemarin. Kurban tahun kemarin untuk syukur nikmat tahun kemarin. Kurban tahun ini untuk syukur nikmat tahun ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai penutup,
kami sampaikan filosofi berkurban yang ada dalam diri Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Ingat, Nabi Ibrahim disimbolkan sebagai seorang muslim yang tidak pernah takut rugi. 80 tahun lamanya beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ketika dikaruniai anak yang saleh, diperintahkan Allah untuk mengkorbankannya, Nabi Ibrahim melaksanakannya. Namun ingat, Nabi Ismail alaihissalam pun sebagai anak yang taat patuh kepada orang tuanya. Ismail adalah anak yang disayang-sayang, didamba-damba, dicinta-cinta. Ismail modern zaman sekarang adalah tabungan kita, harta kita yang selama ini kita sayang-sayang, yang selama ini kita bangga-bangga nominalnya. Kalau memang kita lebih cinta kepada perintah Allah, maka sama jawabannya dengan Nabi Ibrahim. Ku korbankan yang aku cinta demi mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kurban adalah sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Berbekalah kalian, sungguh sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa kuma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.